Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Sungguh kalian mendapat karunia luar biasa, kata Allah. Akan datang pada sekalian seorang Rasul, azizun alaihi ma'anittum. Beban-beban kalian itu begitu dirasakan oleh beliau. Kalau bisa jangan anda yang menderita, kalau bisa Nabi aja yang menderita. Saya saja sampai heran, penasaran dengan itu semua. Berapa masa setelahnya diikuti oleh ketiga orang ini, sholat di belakangnya. Maka Masya Allah, kata Hudzaifah al-Yamani, tidak ada suasana yang paling indah kecuali sholat di belakang Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau berkata, ya Rasulullah, saya mencintai anda. Saya cintai anda ya Rasulullah melebihi diri saya. Seketika saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya. Kalau bisa kita selesai kajian kita. Ya Allah, jika engkau perkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Tolong timpakan kepadaku sekarang saat ini, supaya mereka tidak merasakannya lagi. Saya ingin berkisah dulu sejenak dan menyampaikan dulu kenapa Rasulullah SAW mesti dicintai. Kenapa Rasulullah SAW mesti dicintai? Bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah? Dan terakhir, bagaimana cara kita meniru para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW? Selanjutnya, apa yang kita dapatkan kalau kita bisa mencintai Rasulullah SAW? Kita mulai dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127, dilanjutkan dengan Quran surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6. Keduanya sama-sama di posisi paling kiri sebelah atas. Baik, bismillah, kita mulai. Ikhwas sekalian, Nabi Muhammad SAW itu adalah di antara nabi yang paling unik, paling istimewa, paling spesial, diuraikan oleh Al-Quran, disampaikan lewat penegasan Allah, dibanding nabi-nabi yang lainnya. Anda bayangkan, Nabi belum dilahirkan saja sudah didoakan oleh dua orang nabi, dua orang rasul jauh sebelum kelahirannya, bahkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Lihat posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Perhatikan kalimatnya. Dan ingatlah, wa idh. Perhatikan cara menafsirkannya. Kalau ada idh dalam bahasa Arab, itu Anda bukan sekedar diminta mengingat, tapi menghadirkan momentum yang diingat itu, atau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan informasinya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan wa'id, dan pelajarilah dan hadirkanlah momentum ini jika Anda ingin menghadirkannya. Pelajari hikmahnya. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Anda bisa bayangkan istimewanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita sangat begitu mencintainya? Jangankan kita, dua nabi, dua rasul. Saking istimewanya Nabi, 30 generasi sebelum kelahirannya sudah dimintakan kepada Allah untuk bisa diberikan kemuliaan dalam dakwahnya. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahirannya sudah didoakan. Kalau beliau bukan manusia mulia, mustahil dua orang nabi, dua orang rasul menyebutkan risalahnya, memohon kemudahan kepada Allah untuk dakwahnya. Jikalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja mencintai Nabi Muhammad, maka siapa kita? Maka apa alasan kita untuk tidak mencintai Rasulullah SAW? Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Antum kenal Nabi Isa? Baik, Quran surah 61 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Isa sampai mengumpulkan umatnya
untuk ngasih kabar. Padahal Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. 600 tahun sebelum kelahirannya. Nabi Musa 2000 tahun sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Isa 600 tahun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan umatnya, disampaikan kepada beliau, dan disampaikannya indah. Wa mubasysyira, dan beliau memberi kabar gembira. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa gak pernah ketemu Nabi Muhammad, jaraknya 600 tahun, gembira sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan kegembiraan itu diungkapkan pada kaumnya. Dan umumnya kalau orang gembira itu biasanya orangnya ada, atau minimal akan lahir. Coba lihat, pernah nggak Isa banyak orang pakar dalam pengobatan, merasa yang paling hebat, nggak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan, turunkan penyakit oleh Allah yang nggak bisa disembuhkan oleh mereka. Diutus Nabi Isa alaihissalam, diberikan mukjizat nggak pakai macam-macam, cuman pakai tangan, mengusap. Usap dalam bahasa Arab masaha, sehingga disebut dengan Messi. Tuh penyerang Barcelona, Messi, Lionel Messi, gitu kan? Kemarin baru nikah. Baik. Sudah, lompat dulu ya. Saya hafal, saya mau tanya, insya Allah saya hafal ya. Ya, tapi itu bukan bahasan kita ya. Lihat sini. Messi, begitu diusap sembuh. Kolera orang nggak bisa menyembuhkan. Nabi Isa sakit, usap sembuh. Sakit gigi, usap sembuh. Buta, usap sembuh. Dokter bangkrutlah saat itu pokoknya. Ya, hadir. Ada orang meninggal minta dibuktikan, Allahu Akbar, biiznillah, dengan nama Allah, bangun. Ingat kalimat biiznillahnya muncul. Biiznillah, karena Allah. Jadi kalau bukan karena Allah nggak akan terjadi. Yang paling menarik, beliau kumpulkan umatnya mengatakan mubasysyira, saya kasih kabar gembira ya. Nggak normal nih, belum ada, belum lahir, kasih kabar gembira, selevel Nabi, selevel Rasul. Ya'tim bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang Rasul setelahku, sifatnya Ahmad. Awas, hati-hati, jangan salah ya, jangan salah menyimpulkan. Nanti saya tunjukkan kenapa Nabi Isa menyebut Ahmad bukan Muhammad. Jangan Anda ambil alasan Nabi Isa aja Ahmad, maka kami benar dong nabinya Ahmad. Tidak. Lihat sini, nama Nabi yang melekat pada Nabi Muhammad itu semua nama sifat, bukan nama zat. Nama sifat. Beda antara sifat dengan zat itu lain. Asep, zat. Untuk membedakan antara Asep dengan Doni. Ini Asep, ini Doni. Jadi kalau dipanggil Asep, mustahil Doni yang melirik. Tapi kalau sifat, itu bisa melekat pada keduanya. Asep jujur, Doni jujur. Keduanya orang jujur. Sifat. Nah, nama yang melekat pada Nabi Muhammad Rasul terakhir itu istimewanya semua nama sifat. Kadang disebut dengan Muhammad, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Muhammad. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali disebutkan nama Muhammad. Dan 1 disebut dengan Ahmad, sekali disebut dengan Ahmad. Di lisan Nabi Isa, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Perhatikan, ini yang menjadi alasan kenapa Nabi dicintai oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau disebutkan Muhammad, itu asalnya berasal dari kata Mahmud. Kan pada hewan, pada tumbuhan beliau jaga. Seemosi-emosinya kalian dalam berjihad, jangan rusak tanaman, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan pisahkan anak dari orang tuanya, jangan lukai orang-orang yang sudah sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kasihnya sampai turun ayat di Quran, surah ke-9 ayat 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kalian mendapat karunia luar biasa, kata Allah. Akan datang pada sekalian seorang rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beban-beban kalian itu begitu dirasakan oleh beliau. Kalau bisa jangan Anda yang menderita, kalau bisa Nabi aja yang menderita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau ke Taif dengan Zaid bin Thabit. Niat hati ingin berdakwah. Begitu sampai ke sana dilempari di batas perbatasan antara Taif dengan Mekah itu. Dilempari beliau, sampai berdarah sebagiannya. Sampai Zaid menjadi perisainya. Sampai kemudian mundur beliau. Saat beristirahat di bawah naungan pohon itu, tiba-tiba datang 2 malaikat penjaga gunung. Mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, mujjadaika ilas sama. Angkat tanganmu ke langit, mintakan. Saya angkat 2 bukit Taif untuk menghimpin mereka semua. Angkat. Malaikat murka melihat itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Tolong jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja.
Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di bumi Taif ini ada orang-orang yang kelak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah, lihat kalimatnya, ilahi ila man takilluni am ila qaribin yu'nimuni am ila ba'idin yu'dhini fa ana radin ya rabbi ma dumta tarda anni wa lam taghdab alayya. Ilahi ya Allah ya Rabb, ila man takilluni, kepada siapa lagi engkau akan perjalankan aku untuk berdakwah? Am ila qaribin yu'nimuni, apakah kepada tempat yang dekat kemudian di situ saya akan disiksa? Am ila ba'idin yu'dhini, ataukah ke tempat yang masih jauh dan di situ saya akan diganggu? Saya ridha ya Allah, tak apa-apa. Tak apa-apa ya Allah, saya ridha. Asalkan dengan itu semua engkau ridha kepada saya, tidak murka denganku ya Rabbal Alamin. Anda bisa bayangkan, umatnya dirasakan oleh beliau, tolong jangan hukum ya Allah, jangan hukum. Masih dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya, kalau bisa kita selesai kajian kita. Antum mau kurban, itu masih dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir qala, lihat kalimatnya, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yazbah, ketika akan menyembelih hewan kurban, aqbal al-qiblah, beliau hadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Allahu akbar. Antum tahu berapa yang dihadapkan? 100 ekor. Umumnya 100 ekor. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, lihat kalimatnya, Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Perhatikan yang ketiga, wa ummat Muhammad, dan mohon terima ya Allah dari umatnya Muhammad yang mungkin selama hidupnya tidak bisa berkorban. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya yang belum dilihatnya. Antum belum dilihat oleh beliau, dipikirkan oleh beliau. Mungkin selama hidupnya belum bisa berkorban ya Allah, di antum malu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, Rasul, tingkat paling tinggi, dekat dengan Allah, sangat disayang Allah. Berkurban, mikirkan antum, gak memikirkan bagiannya. Antum umatnya, belum pernah lihat Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi, surga belum jelas, baru kurban satu bagian saja, sudah rebutan pahanya, sudah rebutan bagian kepalanya. Di mana kita di hadapan Nabi SAW? Muhammad harisun alaikum. Allahu Akbar. Karena itu beliau dikenal dengan sebutan Muhammad, saking sayangnya, saking sayangnya. Muhammad SAW sebagai ayah yang merawatmu, Hasan dan Husain jadi saudaramu, dan Fatimah jadi saudarimu. Anak ini tiba-tiba langsung bergerak gembira mengatakan, "Ba ya Rasulullah ya." Begitu dia mengatakan iya, Nabi langsung membawanya, mengganti pakaian dengan pakaian yang paling baru, carikan mainan yang terbaik. Kata Nabi, bergabung dengan mereka. Begitu dia datang ke tempat anak-anak tadi, dia bawa mainan baru, dia pakai pakaian baru, sampai anak-anak tadi kaget mengatakan, min aina hadza? Dari mana semua ini? Dikisahkan kata anak ini, ayah saya meninggal, kata Nabi, maukah engkau jadikan saya sebagai bapak yang merawatmu, Hasan Husain saudaramu, Fatimah dan saudarimu. Diberikan saya pakaian ini, pakai mainan ini dan sebagainya. Masya Allah. Apa kata anak-anak ini ketika mendengar kata-kata tadi? Kata mereka, ya laita abauna syuhada. Duh, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Masya Allah. Muhammad SAW. Tapi teman-teman, mohon maaf, ternyata sifat kasih ini juga mirip dimiliki oleh Nabi Isa. Dan ada ramalan di kitab dulu bahwa Nabi terakhir punya sifat kasih yang dalam. Karena itu umatnya Nabi Isa menduga bahwa Nabi Isa itu Rasul terakhir, Nabi yang terakhir. Makanya silakan cek, bukankah di antara sebagian yang mengklaim pengikut Nabi Isa, di antara ajaran yang paling kedepankan ajaran kasih? Ya, sebagian ada, kalau benar sesuai Quran dibenarkan, kalau menyimpang diluruskan. Coba lihat, saking kasihnya Nabi Isa, itu jangankan pada manusia, pada hewan yang sudah jadi bangkai pun beliau masih menghormatinya. Lewat dengan muridnya. Kemudian di sampingnya, mohon maaf, ada sungai. Kemudian ada bangkai salah satu hewan, saya nggak sebutkan namanya karena lisan saya nggak bisa mengucapkan di rumah Allah. Ada salah satu bangkai hewan, itu sudah mulai menyengat baunya. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihissalam, coba lihat, putih sekali giginya. Muridnya menyebutkan bau bangkainya, Nabi Isa menyebutkan kemuliaan yang nampak pada hewan itu walaupun sudah jadi bangkai. Lihat, putih sekali giginya. Kenapa guru berkata begitu? Karena manusia hanya akan menggambarkan, menyampaikan apa yang ada di benaknya. Jadi kalau di dalam pikiran kita kotor, keluar lisannya kotor. Pikiran kita baik, keluarnya baik. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diam. Di antum kalau masih mencela orang lain, menyebutkan kotoran pada orang lain, menyebut keburukan pada orang lain, menggibahkan orang lain, itu tandanya di kepala kita masih ada yang kotor. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti yang itu tuh. Sama, kotor. Makanya orang mengira pada saat itu, ini Nabi terakhir nih. Kata Nabi Isa, bukan saya beri kabar gembira ya. Nabi terakhir, sifatnya lebih daripada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Namanya Ahmad. Ahmad itu bentuk superlatif dari Hamid. Hamid. Sifat yang menunjukkan rajin dalam satu jenis ibadah. Satu jenis ibadah. Belum banyak. Misal, antum sudah konsisten tahajud, rajin, Masya Allah. Tapi puasa sunnah belum. Senin Kamis belum, Ayamul Bid belum, puasa Daud belum. Baru tahajud saja. Itu Hamid. Atau puasa rajin, Senin rajin, Masya Allah. Tahajud belum. Itu Hamid. Tapi kalau antum sudah bisa gabungkan keseluruhannya. Tahajud juga, puasa sunnah juga, Senin Kamisnya, Ayamul Bidnya, Masya Allah. Pendekatan kepada Allah luar biasa, tilawah Qurannya, maka berubah namanya dari Hamid jadi Ahmad. Nabi Isa ingin memberikan gambaran Rasul terakhir ini, di samping mulia akhlaknya kepada makhluk, kana khuluqul Quran, Masya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka hubungan dengan Allahnya pun tidak bisa ditandingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Ahli surga, dekat dengan Allah, surga paling tinggi sampai turun satu surah, inna a'tainakal kautsar, kami telah hadirkan untuk kamu. Nabinya belum datang, kata Allah surga kamu sudah siap. Nabinya belum sampai, kata Allah surga kamu sudah siap, kami berikan kepadamu kenikmatan yang paling indah di surga nanti, kal kautsar. Tapi semua itu tidak menghalangi beliau untuk serius beribadah kepada Allah. Perhatikan hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Tiba-tiba datang 3 orang sahabat utama, kata Sayyidah Aisyah. Pertama Al-Mughirah bin Syu'bah, kedua sahabat Hudzaifah Al-Yamani, ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an, bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan jawabannya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Saya saja sampai heran, penasaran dengan itu semua. Berapa masa setelahnya diikuti oleh ketiga orang ini, sholat di belakangnya. Maka Masya Allah, kata Hudzaifah Al-Yamani, tidak ada suasana yang paling indah kecuali sholat di belakang Rasulullah SAW. Ketika baca masuk pada ayat doa, beliau berdoa untuk umatnya. Ketika masuk ayat azab, beliau berlindung mohon kepada Allah supaya umatnya tidak diazab. Minta. Indah. Sampai tidak terasa. Ternyata satu rakaatnya belum ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. Pengalaman selanjutnya Abdullah bin Mas'ud, masih untung 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya 100 ayat belum berhenti. Saking nikmatnya sampai Al-Baqarah selesai. 286 ayat. Dikira ruku ternyata nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Dikira ruku ternyata nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Rakaat pertama baru ruku, 5 juz 4 halaman. Nabi Rasul dekat dengan Allah, dijamin surga, akhlaknya luar biasa. Dalam tahajudnya baru rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Bukan karena capek. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya kadang sering menduga kapan ini rukunya supaya saya bisa praktekkan pada yang lainnya. Di teman-teman sekalian, indah. Muhammad disebut dengan Ahmad. Maka ketika Sayyidah Aisyah melihat kakinya bengkak, kata beliau, ya Rasulullah, lima hakata, kenapa begini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijaga dari maksiat? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Kenapa mesti sampai begini? Kata Nabi Muhammad SAW, afala akunu abdan syakura, apakah enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Disinilah kemudian para Nabi dan Rasul sebelumnya menyebutkan keistimewaannya. Begitu mencintainya. Nabi, Rasul, semua Nabi, semua Rasul derajatnya tinggi di sisi Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan segala jiwa dan raganya. Karena itulah ketika seorang Umar bin Khattab, selevel sahabat, mertua Nabi, dunia bersama Nabi, alam kubur bersama Nabi, kuburannya di samping Nabi, di akhirat bersama Nabi, datanglah kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan riwayat dari Al-Bukhari, Kitabul Iman, nomor hadis ke-15, juga di hadis Muslim, nomor hadis ke-44.
Antum bisa perhatikan di dua kitab sahih ini. Allahu Akbar, apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya mencintai Anda. Tapi setelah diri saya. Saya cinta diri saya dulu, baru Anda." Kata Nabi, lihat, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum saya dicintai olehnya melebihi dirinya, melebihi cintanya kepada anaknya, cintanya pada orang tuanya, dan cintanya pada seluruh makhluk di alam semesta ini. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa saja Nabi, Rasul, Nabi Ibrahim Nabi, Rasul, Ismail Nabi, Rasul, mencintai Nabi dengan seutuhnya. Umar, kamu bukan Nabi, bukan Rasul, masa mau mencintai saya setelah diri kamu? Setelah mendengar itu apa kata Umar? Lihat cara sahabat mencintai Nabi, tidak banyak berpikir. Umar tidak katakan, "Baik ya Rasulullah, besok saya jawab, saya pikirin dulu ya." Sepersekian detik ketika Nabi mengatakan itu, lihat cara mencintai sahabat kepada Nabi. "Saya cintai Anda ya Rasulullah melebihi diri saya." Seketika. Seorang perempuan Ansar dalam peperangan Uhud kehilangan bapaknya, suaminya, saudaranya dalam perang Uhud. Dikabarkan oleh kerabatnya, "Ayah kamu meninggal, suami kamu meninggal, kerabat kamu meninggal." Allahu Akbar. Siapa yang dicari? Bukan bapaknya, bukan suaminya, bukan kerabatnya. Yang dicari Rasulullah SAW. Begitu dicari, di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau? Allahu Akbar. Begitu mendapati Nabi dalam keadaan yang cukup baik, beliau tidak dalam keadaan seperti yang diberitakan meninggal. Kata perempuan ini sambil berkata dengan lirihnya, "Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku menjadi tebusannya, kami rela ya Allah, asalkan Anda dalam keadaan baik-baik saja." Lihat bagaimana seorang perempuan ini mencintai Nabi SAW. Seorang Zaid, budaknya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, sudah siap dia dicambuk dalam keadaan yang sangat tidak biasa, dihamparkan, siap untuk dicambuk. Dia katakan, Abu Sufyan katakan, "Saya akan angkat siksaan ini." Bima makna, kalau engkau mau mengatakan Muhammad begini, begini, dan begini. Diminta dia menghina Muhammad SAW. Apa kata orang ini? "Apa kira Anda melihat saya merasa nyaman ketika seorang Muhammad SAW terkena duri saja, kemudian saya tenang-tenang duduk di sini? Jangankan berkata yang tidak baik, Rasulullah kena duri yang kecil saya sudah nggak tenang, apalagi saya diminta mencelanya." Rela mempertaruhkan dirinya disiksa hanya sekedar menjaga lisannya untuk tidak menyebutkan kalimat yang tidak baik pada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana cara sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril, level Nabi sudah, level sahabat sudah. Malaikat, lihat di kitab Al-Mustadrak kalangan Al-Hakim An-Naisaburi, saking merasakannya bagaimana cinta Muhammad SAW kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada orang di sekitarnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika akan naik ke atas mimbar itu, Nabi untuk memberikan nasihat, tiba-tiba turun malaikat mengatakan, lihat kalimatnya, "Bu'dan, bu'dan." Sungguh jauh dan celaka Muhammad. "Liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi." Orang yang disebutkan namamu di sampingnya, tapi untuk salawat saja kepadamu dia tidak mampu. Dia jauh dari rahmat Allah. Keterlaluan orang ini. Dia ada ba'id, ada bu'dan, itu beda. Kalau ba'id itu jauh, kalau bu'dan itu keterlaluan. Bahkan di riwayat lain, raghima anfu rajul, sungguh terhina seseorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, bahkan lisannya tak mampu bersalawat kepadanya. Kata malaikat Jibril, lihat kalimatnya, kata para ulama hadis. Kenapa Jibril menyampaikan kalimat demikian? Kata Nabi, "Amin, amin." Saking pahamnya akan cinta Nabi kepada umatnya. Antum gak bisa korban, Nabi fikirkan. Antum punya masalah, difikirkan. Saya tunjukkan tingkat yang paling tinggi ya. Dan semoga Allah memberi kekuatan untuk meneruskan ceramahnya. Sampai di ujung hayatnya, di tepi kematiannya, dalam menjelang wafatnya, seorang Fudail atau Fadl anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sudah membawakan air wudu terakhir Nabi. Dalam pelukan Sayyidah Aisyah berwudu Nabi, bersiap menunaikan salat. Ali ada di situ, Aisyah ada di situ radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi yang disebut bukan mereka, yang disebut antum, umatku, 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 umatku. Sampai pernah berkisah sebagian dari sahabat, kata Nabi, "Ishtaqtu bi ikhwani." Saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, lasta ikhwanak?" Bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, "Lastum ikhwani, walakinnakum ashabi." Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ikhwani humul ladzina lam yarawni, mereka itu enggak pernah lihat saya,
tapi mau mereka beriman kepada saya. Nabi merindukan antum, masa antum gak ridho dengan Nabi? Kata Nabi, ada orang-orang yang nanti gak pernah lihat saya, tapi mereka yakin dengan saya. Saya merindukan mereka sekarang. Saking rindunya di telaga surga ditunggu oleh Nabi SAW. Antum tidak masuk ke dalam surga kecuali menjemput antum ini. Saking rindunya dengan antum disebutkan, masa antum gak rindu dengan Nabi? Tibalah ketika nyawanya dicabut itu. Sampai kemudian naik dari telapaknya. Sampai tiba-tiba datang malaikat berpaling. 5. Atukrihu alayya? Apa engkau tidak sanggup melihat aku? Tidak suka lihat saya? Apakah sakit kemudian dicabut nyawa? Terasa oleh beliau. Maka dijawablah dengan ayat Quran surah 3 185 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan punya rasa dengan maut. Nabi merasakan itu semua. Siapa yang diingat? Umatnya. Mudah bagi Nabi dicabut dengan cabutan yang sangat ringan, tak terasa panggilan yang indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi apakah umatnya akan mengalami semua itu? Tidak. Maka disitulah kemudian beliau bermohon, lihat kalimatnya. Ilahi, Tuhan Allah, jika diperkenankan. Kalau ada kalimat jika diperkenankan, artinya tidak mudah bagi Allah mengabulkan. Belum tentu dikabulkan. Ya Allah, jika engkau perkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Tolong timpakan kepadaku sekarang saat ini, supaya mereka tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Ilahi, ya Allah, mohon ya Allah, kalau engkau perkenankan, timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Timpakan kepadaku saat ini, supaya mereka tidak mengalami sakaratul maut lagi. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kata malaikat Jibril, mu'jan raghiban furajul, keterlaluan, hina orang ini. Jauh dia, gak kenal dia dengan Nabi, gak sayang dia dengan Nabi. Nabi mikirkan dia harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, bil mu'minina raufur rahim. Antum gak bisa korban dipikirkan, antum dirindukan, berat antum ditanggung, sakaratul maut ingin dirasakan. Disebutkan nama Nabi, belum mampu bersalawat kepada Nabi. Dan antum masih merasa belum mencintai Nabi. Kurang apa lagi Nabi pengorbanan terhadap antum? Kurang apa lagi? Maka kalau antum bertanya kenapa kita mesti mencintai Nabi, itulah semua jawabannya. Jika antum bertanya kenapa sahabat mencintai Nabi, itu jawabannya. Jika antum bertanya kenapa mereka mengorbankan jiwanya, itu jawabannya. Hingga takut semua sahabat berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut mereka semua. Seorang Abu Hurairah datang belakangan, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, sampai menyimpulkan saya terlambat. Yang lain sudah masuk Islam, saya terlambat. Anda bisa bayangkan, melihat sementara waktu cuma masa sebentar, sudah merasakan kerinduan. Saya takut tidak berjumpa dengan Nabi di akhirat. Akhirnya beliau menyusul sahabat yang lain untuk belajar. Abu Bakar sudah duluan masuk Islam, Umar sudah duluan masuk Islam, Utsman sudah duluan masuk Islam. Ini terlambat. Kata beliau, saya harus nyusul mereka. Kalau sahabat yang lain menunggu di majlis ta'lim, beliau langsung menunggu di tempat Nabi keluar dari rumahnya. Dilihat bagaimana jalannya, bagaimana melangkahnya, bagaimana nengoknya, bagaimana dipanggilnya, bagaimana senyumnya. Beliau ingin meneladani semua dari Nabi agar bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Itu yang dijadikan bekal oleh beliau bertemu dengan Nabi. Sahabat yang lain selalu datang pada salat subuh, sisi sayap kanan. Pasti ketika semua orang ada di masjid, orang ini pasti duluan, sebelah kanan. Sampai satu kali, tiba-tiba ketika Nabi melihat orang ini tidak ada. Bahkan sebelum tidak adanya, Nabi melihat fisiknya sudah mulai kurus. Ditanya orang ini, kenapa kamu demikian? Apa tidak makan? Ya Rasulullah, saya bukan berarti tidak kuat. Kalau Anda panggil saya berjihad, saya berangkat sekarang. Kalau Anda perintahkan lakukan, saya kerjakan sekarang. Tapi sungguh ya Rasulullah, saya rindu dengan Anda. Kalau siang sudah selesai, saya menanti malam untuk bertemu. Kalau malam sudah selesai, saya menanti esok untuk bertemu dengan Anda. Tapi beberapa waktu ini saya nggak bisa makan ya Rasulullah. Karena saya takut ketika di akhirat nanti saya tidak bisa berjumpa dengan Anda. Saya tidak sanggup menelan makanan. Anda ini kan Nabi, Anda Rasul, saya ini cuma orang seperti ini. Bagaimana bisa bersama Anda di akhirat? Saya tidak mau dipisahkan ya Rasulullah. Karena keluarnya kalimat itu langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah keempat ayat ke-69 itu. Lihat kalimatnya. Ketika kalimat itu keluar, Allah yang menjawabnya. Menjamin ia bahwa ia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin
Wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, bukan an'amta 'alaihim, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dan siapapun yang mau menaati Allah dan Rasulnya, cukup kamu taati Allah, taati Rasulnya, maka kamu akan diberikan nikmat oleh Allah seperti Allah memberikan nikmat pada orang-orang sebelumnya yang akan bersama orang-orang hebat di akhirat. Bersama siapa mereka? Minan nabiyyin, semua para nabi. Ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya jamak dari kata nabi, tapi jamaknya terbatas, jam'ul qillah. Makanya di surah Al-Anbiya tidak disebutkan semua kisah nabi, sebagian nabi. Tapi kalau disebutkan nabiyun, semua nabi. Ada orang yang di surga tetangganya para nabi, masya Allah. Surga biasa ditanya, akhi, di mana antum surganya? Di sini, masya Allah. Siapa tetangga antum? Depan ana, alim A, masya Allah. Terkenal dulu, soleh. Samping kanan ana, Ustadz B, antum juga kenal, iya, soleh. Samping kiri ana, Habib C, masya Allah, terkenal, soleh. Belakang D, masya Allah, semua disebutkan. Kalau antum di mana akhi surganya? Dia diam. Di mana? Di sini. Depanannya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Samping kiri saya Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Musa. Samping kanan saya Nabi Muhammad SAW. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Wasyuhada wassalihin, bersama para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang jujur. Masya Allah. Jadi Anda bisa bayangkan, ayat turun karena kerinduan orang ini kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Nabi, dicintanya para sahabat. Kenapa mereka mencintai Nabi? Kita dapatkan jawabannya. Karena sungguh sifat sayang Nabi terhadap mereka, ketaatan Nabi. Yang dapat LPDP dari negara, ke beasiswa keluar, ya, atau ini yang DAU dan ABD Umat yang sekolah-sekolah ke Timur Tengah, ke Al-Azhar lewat Kementerian Agama, LPDP lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Itu kalau dia muslim yang dapat dan dia beriman, berlaku ayat ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tidaklah semua orang yang beriman itu ingin tergerak berjuangnya secara fisik semua. Mesti ada di antara mereka kalangan intelektualnya. Dan intelektual ini diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tafakuh itu sampai paham. Asalnya faqih. Faqih itu mengerti. Mana faqih? Faqih. Nah, mengerti dia sekarang waktunya tidur. Ini nggak ada di sini. Nah, fikih itu paham, mengerti. Ya. Tafakuh berusaha sampai paham. Jadi orang beriman tuh gini, kalau belajar sampai ngerti. Ya, duduk paling depan. Nggak paham tanya. Jadi beda antara masuk dengan keluar. Masuk belum paham, keluar harus paham. Itu orang beriman. Bukan duduk paling belakang, nitip absen, nggak pernah nanya, ujian minjem catatan teman gitu kan. Pinter iya, cuman terbatas sampai ujian, habis ujian hilang. Gitu. Syekh Adi wallahi katanya ajaban laza. Gharib Indonesia. Jadi orang Afrika datang ke saya bilang, jadi ini Indonesia ini teman saya ajaib nih. Bingung saya. Kenapa? Kemarin ujian. Aneh belajar udah 3 bulan nih katanya. Malamnya itu, besok mau ujian, teman saya si Fulan pinjam catatan. Itu begitu keluar, saya 7,5, dia 8 kan. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS tuh. Sistem kebut. Oh sekarang ada yang sejam pak. Itu. Nanti suatu saat kita belajar bagaimana anugerah Allah kepada kita yang kita syukuri sebagai bagian dari warga negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Oleh Allah dikasih nikmat yang banyak. Apa aja dari tubuhnya itu selalu istimewa. Saya gambarkan satu lidah aja nih. Kita itu lidah yang paling fleksibel termasuk di dunia. Dipakai bahasa apapun cepat. Silakan Anda lihat ya. Dengan segala hormat, ini untuk menunjukkan saja anugerah ya, tahadus binikmah. Orang India belajar bahasa Inggris, akan kelihatan cengklok Indianya. Selancar-lancarnya orang India bahasa Inggris akan tetap kelihatan India. Cina pakai bahasa Arab akan tetap kelihatan Cinanya. Orang kita. Assalamualaikum. Kaifa halak? Masya Allah. Sukabumi. Oh bedunya. Ya, saya tugas 2010. Badan besar begini gitu kan. Datang nyalamin para jemaah kita. Bisa bahasa Arab pasti. Ternyata Sukabumi. Okay. Yang paling menarik udah disapa. Assalamualaikum. Syekh kaifa haluk? Dah abdi mati Tasik. Lisannya luar biasa.
Pakai bahasa Inggris kayak orang Inggris. Kalau sudah nggak kelihatan, udah persis nggak tahu ini. Ya, antara Asep dengan John itu tipis bedanya tuh. Ya, Agus dengan Kevin tuh bedanya tipis tuh. Nggak kelihatan orangnya, tapi dipakai bahasa apa aja jadi. Bahasa Cina kayak orang Cina, dialeknya juga bisa dibedakan. Ini Mandarin, ini Hongkong, ini Guangzhou, macam-macam tuh bisa. Ini bangga itu kita tuh. Nah, cuman maksud saya begini, balik ke ayat. Kalau kamu sudah belajar, sudah pintar, orang Islam itu belajarnya sampai paham. Itu paling depan, tanya, ngerti. Ya, jangan sampai keluar dari kelas nggak ngerti. Itu bukan tipikal orang beriman, bukan tipikal orang beriman. Oh, hadisnya jelas kok. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alayhi atharu safari fala ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asada rukbatayhi wa kaffahi ala fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Itu kan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, malaikat tuh ngajarin sampai nyontoin nyamar gimana cara belajar yang betul. Datang tiba-tiba dengan pakaian yang bersih, mau belajar pakaian bersih. Kalau lusuh tuh udah pasti berpengaruh pada cara menangkap pelajaran. Udah nggak mandi, pakaian seadanya. Tuh, pasti nangkap ilmunya pun seadanya. Sampai di hadisnya detil sekali, rambutnya tersisir rapi. Tidak kelihatan bekas mampir, sehingga energinya fokus belajar. Wah, ini mau datang ke kampus, mampir dulu mie ayam, depannya soto, depannya lagi bubur gitu kan. Energi tinggal sedikit lagi. Begitu nyampe ke kelas, habis tuh. Ya, duduklah paling belakang, nyandar. Bahkan ada yang dicukur sebagian. Ya. Setelah itu apa? Duduk paling depan. Duduk paling depan sampai dekat dengan guru. Sehingga apa? Kalau mic kayak tadi dengung dan sebagainya nggak jelas, di depan jelas. Yang kedua, nggak bisa buka status, pasang status susah depan ustaz. Mau ngantuk tahan-tahan, belakang bisa senderan. Ya, harus ada cover lagi kan kadang-kadang. Depan nggak bisa. Memaksa diri kita tuh nyatet, dengarkan. Paling depan. Nah, kalau sudah paham, waliyunziru qaumahum, pulang bangun negerimu, itulah hebatnya Islam. Yang nonton-nonton nih diaspora nih, pulang. Ya. Jangan andalkan pemerintah, anggaran sekian, tapi bagaimana kami? Orang beriman itu ciptakan kondisinya. Kamu yang kreatif, jangan selalu harus difasilitasi. Untuk apa jauh-jauh sekolah kalau nggak bisa bikin sesuatu? Sifat Quran, pulang. Dan detil kalimatnya, waliyunziru qaumahum, pulang bangun desamu. Orang mana? Tangerang. Orang mana? Medan. Pulang ke Medan. Medannya di mana? Di Medannya tuh. Ya. Benar tuh. Ya. Mana Semarang? Udah boleh lali gitu kan? Nggak apa-apa, bagus. Semarang, Klaten kan, dari Semarang 2 jam lagi, kan nggak apa-apa. Medan di mana? Medannya pulang ke Medan. Medan ke Medan, Tangerang pulang ke Tangerang, Garut pulang ke Garut. Ya, pulang ke masing-masing. Nanti di masing-masing itu bangun desanya masing-masing dengan kepakarannya. Insinyur apa? Daerahnya apa? Hebatnya itu mitigasi. Sebelum berangkat, oh saya dari Goa nih, misal Sulawesi. Daerah saya butuh ini, dapatlah beasiswa. Berangkat dia ke situ sesuai jurusan, pulang bangun desanya. Kalau semua pelajar begini di negeri kita, maju Indonesia itu. Dan itu sifat iman di dalamnya. Orang beriman itu begitu. Jadi cinta kepada negara, cinta negeri itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata, ditunjukkan. Kamu pelajar begini mencintai negerimu. Kamu pengusaha begini mencintai negerimu. Yang paling hebat tuh begini, kamu makan di Indonesia, minum di Indonesia, kerja di Indonesia. Tapi belum bisa memberikan sesuatu bahkan untuk orang yang mensuplai kekayaan kamu itu. Maka keluar zakat. Gitu. Keluar infak. Nah, skema infak itu bukan ke pusat dulu, di daerah kita bekerja dulu, beraktivitas. Bantu itu supaya sama-sama sukses. Jadi semua itu ada babnya. Yang ilmu di Dharma Baktikan, yang kaya di Dharma Baktikan, ya kan? Jangan sampai makan di sini, minum di sini, harta dibawa keluar, ya kan? Yang dibangun yang di luar, di dalam nggak dapat apa-apa. Itu bukan tipikal orang beriman. Ini kita ngaji Quran ya, sebagai spirit orang Islam, apalagi Ramadan. Nah, jadi itu sifatnya. Ya, jahadu, jihad. Termasuk di bidang militer, negara kita butuh, hadir kita. Niatnya apa? Membuktikan keimanan kita. Makanya nggak bisa dipisahkan tuh antara sifat-sifat spiritual ya dengan sifat-sifat pengabdian sosial. Dan bersyukurnya di negara kita difasilitasi dasar negaranya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, diwujudkan di Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Implementasinya apa? Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan.
Tapi tidak mungkin terwujud kalau tidak ada ketuhanan. Nah, orang Islam memahami itu bagaimana? Di semua bidangnya. Kalau pelajar berketuhanan, belajar yang benar, pulang, bangun negeri. Ya. Bisnis, sukses, pulang, bangun. Kepakarannya dharma baktikan. Tanya apa yang bisa saya berikan. Itu poinnya. Jelas? Nah, tidak salah kalau mau di luar cari pengalaman, silahkan. Tapi pada akhirnya mesti ada niat untuk kembali membangun. Karena yang ditanya itu adalah amanat tempat kita berpijak. Nah, yang paling sekarang harus diluruskan itu adalah yang sekarang dicitrakan, dipotret. Nggak pengen yang itu muncul, maka ada yang bikin tuh, dibikin-bikin. Jihad itu ekstrim, jihad itu teror. Gitu. Kita dibelokkan dari makna yang sesungguhnya, sehingga anti dengan kalimat jihad itu. Padahal itu positif. Seakan-akan hilang di fikih. Dipahaminya, nembak orang dibikin jihad. Judulnya. Bom orang dibikin jihad. Itu yang salah. Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu. Hati-hati itu di hadis Muslim. Akan ada orang yang kelihatan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Tapi ternyata dalam saat yang sama mencela orang. Syatama hadza wa qadzafa hadza, menuduh orang. Itu level yang kecil-kecil ya. Wa daraba hadza, senangnya kelahi. Ya, kelihatannya sholat, tapi keras. Kerasnya itu tidak pada tempatnya. Kelahi, caci maki, ya. Puncaknya apa? Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah dan membawa nilai agama di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar. Itu Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu. Ya, hati-hati kata Nabi itu, hati-hati. Orang yang seperti itu nanti perbuatan buruknya akan menghilangkan amal baiknya. Sholat nih, setelah sholat mencaci, nggak tanggung yang dicaci imamnya misalnya. Ya, misal saja, misal. Itu pahala sholatnya langsung ditransfer ke imamnya, selesai. Kalau habis gak punya lagi modal baik, maka keburukan si imam yang jelek misalnya itu ditimpakan kepada orang bicara tadi. Faturi hafid nar, dilemparkan ke neraka tuh. Ya, makanya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, wah, meledak tuh. Tuh, saya dapat pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, itu ya, penting belajar itu tuh. Iyakum wa iyahum, kata Nabi akan muncul nanti kita itu pada bingung. Ada orang gelarnya sama semua, ustadz semua tuh. Ustadz, bisa kiai, bisa macam-macam. Itu banyak nanti hal seperti itu terjadi. Lalu yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'uhu aba'ukum. Bikin kamu bingung. Ini agama bukan, benar bukan, lain bukan. Iyakum wa iyahum, kembali ke standar. Standarnya Qur'annya ini, hadisnya ini, ulama kita ngajarin ini. Kalau sudah masyhur itu dan menyalahi, iyakum, tinggalkan saja. Kalau tidak ada pengikutnya nanti hilang sendiri. Itu. Nah, cuman problemnya kadang pasar bebas. Di kita itu gini, sudah tahu salah tapi ada aja pengikutnya. Kan kita tahu setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi baru. Kita tahu itu palsu tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya? Nah, itu problem. Fa idza faraghta fansab. Jadi kalau ada masalah selesaikan, jangan didiamkan. Selesaikan. Tuntaskan. Kalau didiamkan terakumulasi. Tenangkan hati, selesaikan, jangan ditunda-tunda. Cepat, pakai fa idza faraghta fansab. Dan terakhir, wa ila rabbika tawakkal. Sudah, yang aku tugaskan sebagai penutup, kata Allah, yang aku tugaskan kamu ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jadi kalau kerja, jangan orientasi pada hasil, nanti kecewa ujungnya. Gitu. Hasil itu prerogatif siapa? Allah. Yang tahu maslahat bukan siapa? Yang tahu baik tidak siapa? Kan kita cuma pengen aja, tapi belum tentu itu baik untuk kita. Karena itu tawakal penting, serahkan pada Allah. Nah, mampir kita setelah kerja, datang ke masjid atau sholat 2 rakaat, bilang, lakukan ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, dan saya bertawakal seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah saya lakukan belum mampu menghadirkan apa yang Engkau janjikan, maka mohon berikan petunjuk kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti menjemput apa yang Engkau janjikan. Kan rezeki itu dijanjikan, wa fis sama'i rizqukum wa ma. Rizkimu sudah aku tuliskan, kamu bergerak, aku berikan, aku janji itu. Kita nagih. Cuma nagih dengan cara yang benar, nggak pernah ikhtiar nagih. Ya kan? Nah, jadi itu tuh. Jadi kalau Anda kerja, orientasinya hasil, nanti kecewa. Udah saya siapin, udah rapi, udah gini, ya nggak jadi. Sebenarnya Allah mau apa ya? Dia mau apa? Itu. Nah ini poinnya. Seringkali kita lulus dari rukun iman itu cuma 5, yang ke-6 jarang.
Padahal dibuka dengan iman, yakin, nggak boleh ragu. Ini tiangnya 6 nih, nanti ada barcode di setiap tiang, bisa di-scan. Ya, ini 6 nih menggambarkan rukun iman. Jadi kalau ke masjid harus hatam keimanan itu. Di luar menara 5 tingkat rukun Islam, nanti boleh ada tangganya. Di setiap tingkatan itu ada spot untuk istirahat, nanti barcode-nya di-scan. Di situ ada penjelasan. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat yang ternam, qada dan qadar. Hatam di Allah, hatam di malaikat, sampai hari kiamat kita yakin ada. Tapi begitu qada dan qadar, bicara takdir, seringkali gagal di situ. Ya, seringkali gagal di situ. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus begini ya Allah? Katanya iman. Jelas ya? Nah, itulah al-insyirah. Orang yang sudah bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan, maka hidupnya cenderung lebih lapang. Cenderung lebih tenang. Dan sebagai penutup, kadang-kadang ketenangan itu lebih mahal dibandingkan harta yang kita buru dan kita ingin dapatkan. Mas, ya. Pilih mana tuh? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Udah 2 aja, nggak usah cari yang lain. Saya tahu pengen kaya dan tenang. 2 tuh, kalau disuruh milih tuh. Ya kan tadi saya udah bilang cuma 2 pilihannya. Tapi kan manusia selalu mencari alternatif kan? Kan rumusnya gitu. Kalau terjebak dilema di antara 2 cinta, cari yang ketiga gitu kan? Ya. Artinya apa? Tenang itu penting. Karena itu sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Tapi sakinah dulu, litaskunu ilaiha. Makanya singkatannya samara. Bukan masara. Ya kan, samara, sakinah dulu baru mawaddah. Dan mawaddah itu kan cinta kasih yang dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan materi. Ya, di balik materi ada cinta. Istri cemberut, datang dengan materi, kasih gelang 2 kilo, sembuh lagi tuh. Itu materi itu. Ya, pulang bawa bunga, Pak Ahmad bawa bunga pulang tuh. Wah, berbunga-bunga hati. Ya kan? Apalagi dengan emas, beremas-emas tuh. Jadi materi itu membawa cinta, tapi sementara. Sementara. Ya, rahmat itu perhatian yang dalam. Tapi kenapa sakinah duluan? Harta kalau dikumpulkan, tapi tidak membawa ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Betapa banyak orang kaya yang pisah. Betapa banyak yang kaya yang sengketa. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Suami sibuk, istri sampai kurang perhatian. Istri sibuk, suami kurang perhatian. Padahal semua mencari, harapannya ingin kebahagiaan. Karena yang dicari, mawaddah dulu sebelum sakinah. Nah, sakinah itu ketenangan. Kita itu ngaji, kita sholat untuk tenang. Sebetulnya kalau orang sholat dapat modal itu, tinggal nanti dimudahkan untuk mawaddah. Makanya orang kalau rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, cenderung tenang keadaan hidupnya, damai. Apapun yang dikerjakan, solusi gitu. Alhamdulillah di kita itu masih konsisten sholat sampai ke kampung-kampung. Makanya gampang memadamkannya, tenangnya tuh gampang gitu ya. Di tempat-tempat lain nggak mudah. Jepang agak susah sholat. Begitu banjir dikit, langsung bunuh diri tuh. Konslet dikit, bunuh diri tuh. Kita banjir berenang. Ya konslet biasa aja gitu kan. Tungguin, sabar gitu kan. Padahal rekening listrik kalau telat bayar diputus hidupnya. Ya maaf PLN ini kan live itu. Ya, contoh aja ya begitu. Alhamdulillah kita syukuri ya. Baik, ini yang kita bahas di pertemuan subuh kali ini. Semoga Allah merahmati kita, memaafkan kita, memberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan menjadikan pengamalan itu dapat membangun negeri, memakmurkan tempat yang kita pijak, dan mudah-mudahan itu dijadikan sebagai ibadah yang meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat sekalian, hidup ini memang tak lepas dari ujian. Tapi ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah. Ketenangan lahir ketika hati berserah kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah, dan setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar. Mari kita belajar untuk lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat dengan Allah di setiap langkah hidup kita. Semoga ceramah ini menjadi penyejuk hati dan penguat iman kita semua. Jangan lupa bagikan ilmu ini, agar semakin banyak yang merasakan ketenangan dalam setiap ujian hidupnya. Barakallahu fikum.